Oke, teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang pendahuluan ya, sebelum kita belajar ke aljabar dan trigonometri. Kit yang nomor satu, ini sederhanakan pecahan berikut. Yang A itu sepertiga ditambah seperdua, yang B 2 minus 2 per 3 ditambah seperempat, kemudian yang C 4 dikali 2 minus 2 per 3. Dan yang terakhir D 12 per 4 per 3 ditambah 1 per 6. Oke, untuk yang A, sepertiga ditambah seperdua. Kita carikan KPK dulu ya dari penyebutnya. Kelipatan persekutuan terkecil aja. Ini kelipatan persekutuan terkecilnya kan dari 3 dan 2 kan 6 ya. 3 kali 2 aja berarti 6. Kemudian 6 dibagi 3 kan 2. 2 kali 1 2. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 1 3. Jadi bilangnya 2 per 3 per 6. Hasilnya 5 per 6. Dan yang B, 2 minus 2 per 3 ditambah seperempat itu sama dengan, ini penyebutnya 12 ya, berarti kelipatan terkecilnya itu 12 ya. Jadi 12, eh, berarti di sini kan 1 ya, 2 per 1 ya. Berarti 12 dibagi 1 kan 12. 12 dikali 2, 24. Oke, berarti 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Minus 8. Kemudian 12 dibagi 4. Itu 3, 3 kali 1, 3. Berarti plus 3. 24 dikurangi 8, 16. 16 ditambah 3, 19. Hasilnya 19 per 12. Kemudian yang C, 4 dikali 2 minus 2 per 3. Kita kalikan dulu ya. Berarti 4 dikali 2, 8. Kemudian 4 dikali 2 per 3, 8 per 3. Oke, jadi 8 minus 8 per 3. Kemudian di sini kelipatan persekutuan terkecilnya kan 3. Sini kan 8 per 1 ya. Jadi 3 dibagi 1, 3. 3 kali 8, 24. Kemudian 3 dibagi 3, 1. 1 dikali 8, itu minus 8. Dan 24 dikurangi 8 itu 16. Hasilnya berarti 16 per 3. Yang D, 12 per 4 per 3 ditambah 1 per 6. Kita selesaikan yang penyebutnya dulu ya. Berarti di sini KPK-nya 6 ya. 6 dibagi 3 itu 2, 2 dikali 4, 8. Dan 6 dibagi 6, 1, 1 dikali 1, 1. Jadi 8 tambah 1 per 6. Hasilnya 9 per 6. Berarti hasilnya 12 dibagi 9 per 6. Nah, di sini kalau kita mau ubah jadi perkalian berarti kan dibalik ya. Jadi 6 per 9. Jadi 12 dikali 6 per 9. 12 dikali 6 itu 72. 72 dibagi 9 itu 8. Hasilnya 8. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Tentukan apakah suatu bilangan, apakah ini suatu bilangan bulat, bilangan rasional, atau bilangan irasional. Yang A itu 10, B-nya 16 per 3, C-nya 5 per 2, 5 pangkat 2, dan D-nya akar 5. Ini kita bisa lihat 10 itu kan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Kalau bilangan bulat kan ada minus 1, minus 2, minus 3, ini ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ini juga dibentuk, bisa juga di dalam bentuk rasional kan. Di sini bisa dituliskan 10 per 1 ya. Nah, 10 per 1 kan bilangan rasional. Oke, kemudian yang 16 per 3 itu bilangan rasional. Yang C itu kan 5 pangkat 2 kan 25. Itu bisa bilangan bulat
dan juga bisa bilangan rasional. Kemudian yang akar 5 itu kan bilangan irasional. Ini sorry, kurang kurang iya. Berarti di sini D itu bilangan irasional. Ya, lanjut ke nomor 3. Apakah ketaksamaan berikut benar atau salah? Untuk yang A, min 2 lebih kecil dari 0, kemudian yang B, 5 lebih besar atau sama dengan 5, kemudian yang C, 5 itu lebih besar dari 5, dan D, 3 lebih kecil atau sama dengan minus 10, dan yang terakhir, yang itu minus 2 itu lebih besar dari 6. Kita lihat jawabannya yang A itu kan minus 2 lebih kecil dari 0, berarti benar ya. Kemudian yang B, 5 lebih besar atau sama dengan 5. Benar ya, benarnya di sama dengan. Kan atau, jadi jika salah satunya memenuhi berarti benar. Di sini memenuhinya di sama dengan. Jadi yang B benar, kemudian yang C, 5 lebih besar dari 5. Salah ya, harusnya kan 5 sama dengan 5 ya. Jadi C salah. Kemudian yang D itu 3 lebih kecil atau sama dengan minus 10. Salah ya. 3 itu kan harusnya lebih besar dari 10. Berarti D salah. Kemudian yang E itu kan minus 2 lebih besar dari minus 6. Benar ya? Yang E. Karena di eh, di bilangan ini negatif, semakin kecil bilangan ini, maka akan semakin besar. Di sini kan berarti kalau misalnya minus 1 lebih kecil dari minus 2, itu kan salah ya. Harusnya minus 1 lebih besar dari minus 2. Di sini itu benar. Lanjut ke nomor 4. Ekspresikan ketaksamaan berikut dalam notasi interval. Jadi kan untuk yang A, min 1 lebih kecil dari X, lebih kecil atau sama dengan 5. Kemudian yang B, X lebih kecil dari 3. Dan yang C, X lebih besar atau sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa bentuk notasinya ya. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti kurungnya melengkung. Kurung buka namanya kalau itu. Kalau ada sama dengannya, berarti kurung siku atau tutup. Ya, interval tertutup. Berarti di sini interval tertutup, di sini interval buka. Oke, berarti dari dibacanya minus 1 itu X itu berada di interval minus 1 dan sama bisa juga sama dengan 5 kan. Kemudian yang B, X lebih kecil dari 3. Berarti kan X itu kan bisa 2, 1, 0, dan terusnya semakin ke kiri ya. Berarti di sini minus tak hingga, minta hingga ini suatu konsep, dan di sini koma 3. Karena di sini tidak sama dengan, maka ini kurungnya kurung buka. Kurung buka. Kemudian yang C, X lebih besar atau sama dengan 4. Berarti kan di sini X itu bisa sama dengan 4, bisa sama dengan 5, bisa sama dengan 6, dan seterusnya. Berarti di sini tak hingga, kemudian di sini kurung buka 4. Oke, lanjut. Ekspresikan interval berikut menggunakan ketaksamaan. Ini interval buka dari 2 sampai tak hingga. Kemudian yang B, interval buka dari, sorry, interval tutup dari min 3 dan min 1. Oke, kemudian yang C, interval buka dari 0 sampai interval tutup dari 0 sampai interval buka dari 1. Oke, kita lihat. Ini kan X bisa lebih dari X ya, lebih dari 2 ya. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Dan karena di sini interval tutup, berarti di sini ada sama dengan ya. X berada di antara min 3 dan 1. Kemudian yang C, X berada di antara interval tutup di sini
kemudian interval buka. Nanti di sini ada sama dengannya, di sini nggak ada sama dengannya. Oke, lanjut. Nomor 6, hitung ekspresi berikut. Yang A minus 3 pangkat 4, ini dikurung ya. Kemudian yang B minus 3 pangkat 4, kemudian yang C 3 pangkat minus 4, yang D 5 pangkat 12 per 5 pangkat 10, yang E 3 per 4 dipangkatkan minus 2, dan yang F 16 dipangkatkan 3 per 4. Oke, di sini kita lihat minus 3 pangkat 4, berarti kan minus 3 dikali minus 3 sebanyak 4 kali. Minus 3 dikali minus 3, 9 ya. 9 dikali minus 3, minus 27. Minus 27 dikali minus 3, 81. Nah, di sini minus 3 pangkat 4 berarti kan minus tutup kurung 3 pangkat 4. Sehingga minus dikali minus 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini kan minus 81. Kemudian yang C, 3 pangkat minus 4. Nah, ini adalah sifat ya. Sifat dari eksponen. Berarti kita sama dengan, ini akan sama dengan 1 per 3 per 4. Oke. Sama dengan 3 pangkat per 4 kan 81, berarti hasilnya 1 per 81. Kemudian yang D, 5 pangkat 12 per 5 pangkat 10. Jadi kita bisa ubah berarti 5 pangkat 12 minus 10. Sama dengan 12 kurangi 10 kan 2, berarti 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kemudian yang E, 3 per 4 pangkat minus 2. Jadi kita bisa ubah dengan sifat eksponen 1 per 3 per 4 pangkat 2. Nah, 3 per 4 pangkat 2 kan berarti 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9, 4 pangkat 2 itu 16. Berarti 1 per 9 per 11. Ini kita bisa ubah menjadi perkalian sehingga dibalik 1 dikali 16 per 9. Hasilnya 16 per 9. Dan yang F, 16 pangkat 3 per 4. Nah, ini kita bisa tuliskan dengan sifat eksponen ya. 16 pangkat 1/4 dipangkatkan 3. Oke, 16 pangkat 1/4 kan itu kita bisa tulis akar dari 16, akar 4 dari 16 dipangkatkan 3. Akar 4 dari 16 itu kan 2. Nah, 2 pangkat 3, 8 hasilnya kan. Oke, terakhir. Sederhanakan tanpa eksponen negatif. Untuk yang A, 4x kuadrat Y pangkat 3 kali dengan 2x Y kuadrat. Kemudian yang B, 5A pangkat setengah per A kuadrat, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian yang C, X pangkat minus 2 kali Y pangkat minus 3, yang dikali X Y kuadrat pangkat 2. Nah, kita bisa lihat nih, A, 4x kuadrat Y pangkat 3 dikali 2x Y kuadrat, ini kan berarti sesuaikan dengan derajatnya. Ini 4 dikali 2, karena di sini kan derajatnya 0. 4 kali 2, 8. Kemudian X kuadrat. Sorry, berarti sesuaikan dengan variabelnya ya. X kuadrat dikali X, berarti kan X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian Y pangkat 3 dikali Y pangkat 2, berarti kan Y pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya 8X pangkat 3 Y dikali Y pangkat 5. Kemudian yang B, ini kan setengah ya, pangkat setengah dipangkatkan 2, itu kan berarti A ya, 1. Setengah dikali 2 kan 1, berarti 5. Kemudian 5 pangkat 2 kan 25, berarti 25 A. Kemudian A pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti kan A pangkat 4 kan. A pangkat 2 dikali 2, berarti A pangkat 4 sama dengan, nah A yang di atas ini turun ke bawah sehingga minus ya, berarti A pangkat minus 1, berarti A
pangkat 4 minus 1. Sehingga 25 per A pangkat 3. Ini yang C. X pangkat minus 2 dikali Y pangkat minus 3, kemudian dikalikan dengan X Y kuadrat pangkat 2. Oke, ini kan negatif ya. Kita ubah supaya tidak negatif, berarti super X kuadrat Y pangkat 3. Ini X dikali X dipangkatkan 2 berarti X kuadrat, Y kuadrat dipangkatkan 2 Y pangkat 4. Oke, hasilnya kan, ini kan kalau dikatasin kan berarti X pangkat 2 minus 2. Yang ini dikatasin berarti sehingga Y pangkat minus 4, Y pangkat 4 minus 3. Hasilnya sama dengan Y. Ini kan X pangkat 0 kan 1. Y pangkat 4 minus 3 kan berarti Y pangkat 1. Y pangkat 1 kan hasilnya Y. Y dikali 1, Y. Ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.